Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pertemuan kali ini pada para mahasiswa, mahasiswi sekalian, Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, Jawa Timur. Pada materi mata kuliah Pancasila hari ini kita akan bahas terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sebuah ilustrasi, andai kata kepada teman-teman semuanya, jika Indonesia ini merdeka tidak pada tahun 1945 dan ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, merdekanya pada tahun 2023 hari ini. Kira-kira tokoh-tokoh kita semuanya mampukah untuk merumuskan sebuah ideologi negara, falsafah hidup bangsa, membentuk undang-undang, melakukan gotong royong, mempersatukan sekian ratus ribu pulau, mempersatukan sekian ratus juta anak bangsa, sekian ribu bahasa, suku bangsa kita yang beraneka ragam. Latar belakang anak bangsa kita, mulai dari Sabang, Merauke, mampukah kira-kira kita bisa menciptakan sebuah lambang negara, yaitu Garuda Pancasila, atau setidak-tidaknya merumuskan jumlah sila yang 5 itu, yaitu Pancasila? Mampukah kita merumuskan pembukaan atau preambel Undang-Undang Dasar 1945, begitu juga menyusun Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari pembukaan, batang tubuh, sampai ke penutup, yang terdiri dari bab, pasal, ayat, item, dan seterusnya. Maka nilai-nilai Pancasila hari ini kita semuanya equal, sejajar. Kenapa demikian saya sampaikan sejajar? Saya dengan para mahasiswa tidak pernah merasakan, yang bisa hanya melihat, tidak pernah merasakan bagaimana nenek moyang kita dulu tidak hanya berpeluh getih darah, berpeluh keringat tenaga, berpeluh pikiran, harta, dan seterusnya. Berapa juta nyawa melayang mempertahankan kedaulatan Nusantara, sehingga suatu ketika dari masa ke masa 1908, 1910, 1912, 1916, 1922, 1926, 1928, 1930-an, sampai era prakemerdekaan 1940-an sampai pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka rangkaian peristiwa-peristiwa inilah menjadikan kita Pancasila ini sebuah bukti kehebatan para tokoh leluhur nenek moyang kita saat itu. Beda dengan hari ini yang sudah ada gadget, ada WA group, ada sosmed, ada Android, ada media sosial, ada alat peraga yang bisa menyambungkan antara jiwa dan raga kita. Dibayangkan saat itu belum ada telepon, belum ada HP, dan seterusnya. Saat itu mulai prakemerdekaan sampai kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan masih terjadi rentetan peristiwa separatis di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Maka saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, Jawa Timur, Pancasila ini sangat penting, ideologinya sangat penting, dan bagaimana negara-negara
baik di Afrika, baik di Asia, baik di Eropa, baik Eropa Timur, Eropa Tengah, dan Eropa Barat. Uni Soviet juga begitu, pecah 1990-an, berkeping-keping menjadi beberapa bagian negara Uni Soviet. Sehingga di benua Asia ini tatkala 1990-an, pecahnya perang Uni Soviet sehingga berdirinya sebuah wilayah kenegaraan terbesar di dunia yaitu Rusia. Pecahnya juga negara Yugoslavia, yang hari ini ada negara-negara kecil, ada Serbia, Herzegovina, ada Bosnia, ada Kroasia, dan seterusnya. Nah, ketika anak bangsa terpecah-pecah, begitu juga yang ada di benua Afrika, ada Sudan, Sudan Selatan, dan seterusnya. Begitu juga di wilayah negara-negara Asia yang sampai hari ini belum selesai di wilayah Jazirah Arab, antara Rusia, Irak, Libya, dan seterusnya. Tidak pernah kondusif. Apakah ini akan menjadi pertanyaan karena di sana tidak ada Pancasila? Kepulauan yang jumlahnya sekitar 17.000 pulau, 22.000 penduduk kita hari ini pada 2023 di Indonesia, dan ini menjadi jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, Amerika, yang keempat adalah Indonesia. Ada juga sebuah aset potensi, yaitu berjumlah sekitar 134.000 suku yang ada di Indonesia, 718.000 jumlah bahasa. Antara suku, pulau, bahasa terbentang di antara Sabang sampai Merauke di wilayah Aceh di wilayah barat, Merauke yang ada di Papua. Maka pentingnya Pancasila hari ini kita nih hanya memelihara atau merawat. Tidak perlu merumuskan pusing-pusing, capek-capek. Kita mendapatkan hari ini sudah 70 tahun lebih Indonesia merdeka, maka tepat nanti pada 2045, dari 1945 Indonesia akan mengalami 100 tahun ulang tahun HUT RI yang ke-100 atau 1 abad. Dan ini kita semuanya akan menjadi cikal bakal anak bangsa yang akan menemukan momentum 100 tahun Indonesia emas atau 1 abad. Orang tua kita dahulu, nenek moyang yang berjuang habis-habisan merintis kemerdekaan ini tidak sempat untuk bisa menikmati kemerdekaan yang akan datang, yaitu kemerdekaan 100 tahun Indonesia emas atau 1 abad. Kita semuanya sebagai anak bangsa harus berpegang teguh bagaimana filosofi kehidupan kita yang berasaskan gotong royong, kebersamaan, musyawarah mufakat, dan ini menjadi nilai-nilai dasar Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hari ini teman-teman semuanya, mahasiswa, mahasiswi STAI Darul Ulum Banyuwangi, untuk materi kita tentang nilai-nilai Pancasila kita akan kupas dari beberapa hal, yaitu yang pertama adalah sistem nilai dalam Pancasila. Ini sistem, di dalamnya ada mekanisme, namanya juga sistem, ada mekanisme, ada prosedur, ada tahapan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, kita berkehidupan berbangsa dan negara harus taat dan patuh terhadap nilai-nilai dalam Pancasila. Sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila. Maka semua regulasi produk hukum secara hierarki, maka sumbernya adalah sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Di bawahnya lagi ada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, inilah sebagai bentuk regulasi atau tata aturan yang ada di pri kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI ini, maka Pancasila menjadi rujukan utama atau sumber utama dalam rangka untuk bagaimana penyelarasan aturan kita harus taat dan patuh berkehidupan di tengah-tengah masyarakat. Setelah sistem nilai dalam Pancasila, ini yang tahap kedua adalah implementasi, pelaksanaan dari nilai-nilai isi Pancasila itu. Maka sejak era reformasi 1998
hingga sekarang 2023 sekian puluh tahun kita berdemokrasi, bentuk implementasi Pancasila karena negara kita ini sudah berpengalaman memiliki mata rantai panjang dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, implementasi dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 atau pasal terakhir, sudahkah kita, berarti kalau kita ini pengertiannya saya dengan Anda. Kalau kami, berarti pengertiannya lah saya dengan dia atau mereka, ini kami. Maka selalu sering saya sampaikan di kelas ketika kuliah atau di forum-forum bentuk informal, maka segala sesuatu yang menyangkut kewajiban tugas kita bernegara adalah bahasanya kita. Berarti ini menjadi tugas dan tanggung jawab saya dan kalian atau Anda selaku sesama anak bangsa. Implementasi Pancasila yaitu mulai dari Pancasila, sila pertama terkait dengan asas ketuhanan. Yang kedua, asas kemanusiaan. Tuhan ini tempatnya yang paling tinggi, paling atas. Maka beradab, berakhlak, Tuhan yang Maha Esa atau tunggal atau Esa itu satu. Maka ketika kita bertuhan, karena negara kita tidak menganut madhab komunis sehingga harus beragama, harus bertuhan dan seterusnya, maka nilai-nilai Pancasila ini diselaraskan dengan nilai-nilai tata aturan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan di negara kita. Ini sila yang pertama, paling tinggi strukturnya adalah ketuhanan. Setelah Tuhan, kita harus menyelaraskan, equal, sesama anak bangsa, yaitu kemanusiaan atau manusia. Setelah kita bertuhan, memiliki agama, maka kita harus bisa menempatkan posisi kita sesama manusia, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka akhlak dan adab itu penting. Kesopanan dan kesantunan itu juga penting. Maka bedanya sopan dan santun itu ketika ada mahasiswa datang ke kampus, salaman dengan dosennya, cium tangan, dan seterusnya, mengucapkan salam, menyapa, itu bagian dari kesopanan. Nah, apa bedanya sopan dengan santun? Kesopanan dengan kesantunan, kalau kesantunan itu adalah integritas yang menggabungkan antara kesopanan dan kesantunan, itu integritas. Integritas itu apa? Disiplin, jujur, ikhlas, sungguh-sungguh, gotong royong kerjasama. Nah, inilah nilai kesantunan. Penggabungan dari kesopanan dan kesantunan ini adalah integritas jiwa kita bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila. Ini implementasi Pancasila, sila kedua. Sila ketiga adalah persatuan. Ini kita bayangkan ilustrasinya. Yang terdiri dari 17.000 pulau dan ini satu-satunya dari 200 negara di dunia, di muka bumi ini. Indonesia ini jumlah pulaunya terbanyak atau terbesar di dunia. Tidak ada yang jumlah pulaunya melebihi Indonesia. Begitu juga jumlah sukunya 134.000 suku. Begitu juga kekayaan bahasa, bahasa lokal, bahasa Ibu Pertiwi, yaitu 718.000. Ini masih ditopang dengan jumlah SDM atau jumlah populasi penduduk sejumlah 270.000 sekian per tahun 2023. Menyatukan ini sesuatu yang tidak mudah, tetapi justru dengan hikmah adanya Pancasila, 270.000 penduduk, 117.000 pulau, 134.000 suku, 718.000 bahasa bisa bersatu hingga sekarang ini. Nah, luar biasa. Ini adalah bentuk persatuan. Nah, yang keempat adalah, sila yang keempat adalah gotong royong atau musyawarah mufakat. Azas gotong royong ini setelah kita bertuhan, beragama, kita harus memanusiakan manusia. Maka kunci memanusiakan manusia itu harus ada berakhlak dan beradab. Pengertian berakhlak dan beradab ini adalah berbudi luhur atau berbudi pekerti yang baik. Itu namanya beradab. Sikap, attitude, jiwa kita, nah ini adalah memanusiakan manusia. Nah, yang ketiga persatuan tadi saya jelaskan, uraikan secara detail barusan antara jumlah penduduk, jumlah pulau, jumlah suku, dan jumlah bahasa. Dan ini hanyalah sebatas contoh kecil. Nah, yang keempat adalah musyawarah mufakat, gotong royong. Ada peribahasa atau filosofi kita,
Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berdiri sama tegak, duduk sama rendah. Inilah filosofi kita supaya berbangsa bernegara ini adalah gotong royong, saling membantu, saling tolong menolong. Dan ini di ajaran agama, ada agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Semuanya ini ada di sila keempat, gotong royong, dan ini sudah menjadi nilai-nilai luhur bangsa kita. Maka banyak dari luar negeri, mancanegara, ketika datang ke Indonesia, sering kita menyapa meskipun tidak kenal. Bagaimana kita ini, bagaimana ketemu di suatu daerah, naik kendaraan umum, atau ketemu di warung makan, di mana di tempat-tempat fasilitas umum, kita berkenalan, menyapa orang. Dan ini menjadi nilai-nilai dasar Pancasila yang secara rohaniah maupun jasmaniah, secara genetik, dan ini sudah menjadi nilai-nilai luhur nenek moyang luhur dulu kita. Andai kata kita ini tidak dilahirkan atau dilahirkan tidak di Indonesia, orang tua kita ini yang sudah secara kognitif, psikomotorik, afektif, antara pengetahuan, sikap, dan yang lain-lain, memberikan contoh kepada kita untuk egoisme atau egosentris, maka susah nilai keempat ini bisa dilaksanakan. Yang kelima adalah soal keadilan. Setelah ada Tuhan, Tuhan ini memberikan setidak-tidaknya keberkahan dua di Indonesia. Satu, keberkahan SDA, sumber daya alam yang begitu melimpah. Maka ada lagu Gus Plus, maka tongkat dilempar menjadi tanaman. Kolamnya di mana tempat ada air menjadi kolam susu. Ikan jala tidak perlu banyak, otomatis ikan akan menghampirimu. Saking kekayaan Indonesia yang berlimpah, unlimited, dan tidak ada, mulai dari udara di atas bumi, 7 lapis atmosfer kita, nempel di atas bumi, apa yang tidak ada? Penghijauan, tanaman apa yang tidak hidup di Indonesia? Ibarat Indonesia ini, di dalamnya ada minyak bumi, gas alam, ada nikel, ada boksit, ada tambang batu bara, di lautan kekayaan ikan, terumbu karang, dan seterusnya, yang tidak bisa kita hitung nikmat Tuhan. Maka di sila yang kelima, keadilan sosial. Maka bunyinya di sini keadilan sosial, kesetaraan manusia. Maka di nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah ini, maka pemerintah bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya alam yang melimpah, kenikmatan atau keberkahan dua. Yang kedua adalah selain SDA adalah SDM. Jumlah penduduknya banyak, kekayaan alam melimpah. Terkecuali penduduknya banyak, tetapi tanah kita kering. Nah, ini tanah kita ini tidak ada yang tandus. Di dalam lautan ikan kita ini banyak. Di dalam tanah gas bumi, nikel, tambang, boksit, minyak bumi, emas, perak, perunggu, batu bara, dan seterusnya. Luar biasa. Nah, pertanyaannya, apakah sudah nilai-nilai Pancasila itu terimplementasi materi yang kedua ini sesuai dengan tujuan para pendiri atau founding fathers negara kita? Ini keadilan sosial. Maka kesetaraan pengusaha harus orang kaya saling tolong menolong kepada orang miskin. Orang miskin juga begitu. Harus saling tolong menolong, menguatkan, mengikatkan diri dengan orang kaya. Maka di agama itu ada namanya sedekah atau orang jariah atau orang menyantuni atau orang memberikan bantuan. Yang kaya bisa memberikan bantuan berbentuk materi dengan hartanya. Yang miskin pun juga begitu. Lalu bisa juga bergotong royong melalui tenaganya dan seterusnya. Yang ketiga adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Disinilah nilai-nilai Pancasila kita ini bisa terlaksana apa tidak. Maka di poin berikutnya ini sistem nilai dalam Pancasila. Pancasila memiliki serangkaian nilai, ini nilai ya, value. Jadi Pancasila memiliki serangkaian nilai yang diantaranya ada 5 hal tadi itu. Ketuhanan,
Pernahkah kita bertuhan dengan sebenarnya? Atau jangan-jangan kita ini berbangsa, bernegara, berketuhanan, tetapi kita memiliki Tuhan musiman. Jadi di saat kita ini susah, kita dekat dengan Tuhan. Banyak minta ampunan, sering ke tempat ibadah, sering merenung, sering beristighfar ketika kita saat susah. Kita bertuhan dengan sungguh-sungguh. Maka di tatkala kita ini kebalikan dari susah yaitu bunga, bahasa Jawa, atau bahasa Indonesianya bahagia, maka di saat-saat tertentu kita agak sedikit melupakan tentang nilai ketuhanan. Kita agak lupa nilai-nilai Tuhan, kita lupakan. Agak jauh kita, nilai ketuhanan kita geser. Saat tertentu kita juga karena mungkin materi kita banyak, atau kita ketika ditimpa musibah, atau malapetaka, atau bencana, kesusahan, dekat sekali kita dengan Tuhan. Maka saat-saat tertentu kadang-kadang kita yang beragama ini memiliki Tuhan musiman, belum pernah berketuhanan. Dan kadang-kadang juga Tuhan kita ini kita ajak transaksi berdagang. Jadi ketika kita ini melaksanakan ibadah, beragama, kita pikirkan berapa nilai pahala kita. Sudah menghitung pahala, ketika kita beramal juga begitu. Jadi kita ada transaksi. Loh, mana mungkin kita bertuhan dengan sungguh-sungguh? Keikhlasan ini ada kita bertuhan atau beragama, sedangkan Tuhan aja kita ajak berbisnis. Nah, kira-kira nilainya ke sana. Nah, berketuhanan. Nah, ketika kita puasa, pahalanya berapa kita hitung. Ketika kita datang di tempat ibadah, pahalanya berapa. Hari raya juga begitu. Jadi ketika hampir setiap kita beribadah, selalu menghitung berapa pahala yang saya terima. Padahal nikmat Tuhan itu tidak akan pernah bisa dihitung. Demikian teman-teman mahasiswa, mahasiswi semuanya. Yang kedua adalah kemanusiaan. Rangkaian peristiwa sejarah sejak 1945 hingga tahun 2023 selalu ada fenomena keadaan berbangsa bernegara kita ini, manusia kehilangan kata terakhir sila kedua, yaitu beradab, sopan dan santun. Hilang juga pula nilai keadaban, kesopanan, kesantunan, keakhlakan, tata nilai terpuji kita, tata nilai budi pekerti, nilai luhur nenek moyang kita. Kita hari ini dilahirkan di era society 5.0 sampai hari ini, mundur 4.0, era revolusi industri, berikut juga 3.0, 3.0, sampai ke 2.0, 2.0, sampai yang pertama adalah 1.0, revolusi industri 1916-an, sampai revolusi industri 4.0, revolusi society hari ini 5.0. Di 2022 sudah berjalan 1 tahun, di 2023 awal ini. Maka teman-teman semuanya, bagaimana medsos ini menjadi ajang orang bisa berinteraksi secara cepat melalui berbasis digital. Orang bisa bereksplor, menyampaikan apa yang ada di pikiran, tidak ada yang bukan yang ada di hatinya. Maka orang soleh itu, orang baik itu menempatkan, maka orang baik dengan orang yang tidak baik itu hanya menempatkan antara pikiran, mulut dan hati. Kalau orang soleh, orang baik itu hatinya di depan ininya, dibatin dulu, dirasakan, benar apa tidak, menyinggung perasaan orang apa tidak. Setelah itu dipikir-pikir, kalau saya tidak bantu orang, maka saya juga akan tidak dibantu orang. Kalau saya tidak membantu tenaga kepada tetangga, tidak gotong royong kepada teman, maka saat kita kesulitan, teman, tetangga juga tidak akan membantu kita pikir. Nah, yang terakhir adalah mulut. Orang baik itu, orang soleh itu mulutnya di belakang posisinya. Jadi hatinya dulu di depan, pikirannya di tengah, mulutnya di belakang. Kebalikan orang soleh, ya berarti orang yang tidak baik, itu mulutnya di depan, pikirannya di tengah, hatinya di terakhir, paling belakang. Langsung ucap, asbun, asal bunyi. Maka bahasa nyablak dan seterusnya, tidak pernah dipikirkan. Sehingga kemanusiaan kita ini, nilai-nilai kemanusiaan dalam nilai-nilai luhur berbangsa bernegara. Yang kita ambil contoh, bagaimana kita bermedia, bersosial di
media sosial. Semuanya orang yang tidak kenal bisa menjadi kenal, yang jauh bisa menjadi dekat, yang dekat bisa menjadi jauh, yang tengah-tengah antara jauh dan dekat tidak pernah kita kenal. Itulah kemanusiaan revolusi society hari ini. Semuanya bisa dilayani oleh teknologi, oleh digital. Kemanapun kita, lapar, tinggal hanya modal ada paketan, buka mata, makanan datang. Bersosial kita bermedia. Nah, maka orang dulu itu, orang baik itu hatinya di depan, baru difikir, mulutnya di belakang. Maka yang tidak baik tidak akan mungkin disampaikan. Orang baik itu begitu, orang soleh begitu. Tetapi orang yang tidak soleh, yang tidak punya akhlak dan adab, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua Pancasila. Maka adab orang yang beradab itu hatinya di depan, pikirannya di tengah, mulutnya di belakang. Orang yang tidak pernah beradab itu mulutnya di depan, pikirannya di tengah, hatinya di belakang. Ini masih mending. Nah kalau tidak punya pikiran, tidak punya hati, punyanya mulut. Tragis, parah lagi. Adakah? Ada. Sehingga kerakyatan, persatuan, keadilan, ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di nilai-nilai Pancasila ini, maka kita harus kita jaga. Yang ketiga adalah persatuan. Jadi jumlah banyak, persatuan tidak boleh terpecah belah. Karena apa? Orang dulu ini tidak pernah dikenalkan Pancasila, tidak tahu jumlah penduduk negara kita ini berapa, entah ini orang Sunda, orang Dayak, orang Bugis, orang Madura, orang Batak, dan seterusnya. Tidak pernah mengenal itu. Semuanya akan mempersatukan pulau, akan mempersatukan anak bangsa, akan mempersatukan bahasa. Sumpah Pemuda 1928, 10 November. Mempersatukan jumlah suku, orang semuanya berkumpul. Sekarang ini malah sukunya pisah, bahasanya tidak lagi dikenal, jumlah penduduknya tambah banyak. Maka nilai-nilai keadaban kita ini sudah luntur. Setidak-tidaknya sebagian masyarakat kita masih tetap ada beradab. Tugas dan tanggung jawab kita adalah untuk mempertahankan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka teman-teman mahasiswa, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum, perguruan tinggi ini berbasis pesantren, harus mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah, mengedepankan nilai-nilai keadaban, kesantunan dan kesopanan. Kesopanan tidak cukup. Mahasiswa semuanya ketemu saya di kampus cium tangan, menyapa saya, memberikan salam. Itu kesopanan. Tapi tatkala teman-teman ini belajar tidak sungguh-sungguh, saya beri tugas tidak pernah mengerjakan, ini berarti tidak mempunyai integritas. Ya, integritas itu tempatnya di kesantunan. Salah satu contoh kesantunan itu atau integritas itu adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini kesantunan. Karena ada orang membuang sampahnya ada pada tempatnya. Kalau ada orang, tidak ada orang buang sampah sembarangan. Karena apa? Adab. Karena antara akhlak, adab, pikiran dan sikap attitude kita tidak pernah mencerminkan nilai ketuhanan atau nilai beragama. Di tempat-tempat fasilitas umum, kebersihan sebagian dari iman. Kalau di pesantren, at-tadhiru minal iman atau an-nadzafatu minal iman. Nilai ketuhanan yang dikombinasikan, diselaraskan dengan nilai kemanusiaan. Jadi agama ini Tuhan memberikan aturan sumber Al-Quran, sumber hadis atau sumber agama yang lain juga begitu memberikan tata nilai dalam berperilaku. Lah kemanusiaan kita ini belum bertuhan, yang kecil-kecil saja. Di negara barat atau setidak-tidaknya tidak di negara barat, di negara Cina yang berbasis komunis. Kira-kira teman-teman, karena sama-sama belum pernah ke negeri Cina, ada tidak tulisan di tol Cina itu atau di fasilitas umum di mal-mal, kebersihan sebagian dari iman dan seterusnya. Bukan soal attitude saja kebersihan dari iman, rezeki, materi yang kita terima itu, maka kebersihan dari iman itu bukan persoalan ini sampah dibuang pada tempatnya saja, tidak. Ini soal raga, soal fisik kita. Kebersihan dari iman, daripada iman itu juga nilai jiwa kita. Jujur, disiplin, taat patuh, sungguh-sungguh, gotong royong. Ini bersedekah, memberikan santunan dan seterusnya. Itu juga kebersihan dari iman. Kebersihan dari iman itu tidak hanya persoalan ini sampah dibuang pada tempatnya, tidak.
Maka nilai kemanusiaan yang menjaga kesantunan, integritas tadi itu, kebersihan dari iman itu bukan soal sampah yang disalahkan, tetapi jiwa kita harus bersih dulu, harus ikhlas sungguh-sungguh dan seterusnya. Nah, gitu ya kira-kira teman-teman mahasiswa. Ini kalau nggak kuliah di SETA itu nggak tahu nih. Oke, yang ketiga adalah di persatuan. Nah, maka sudah rangkaian tadi saya jelaskan. Yang keempat adalah kerakyatan dan keadilan. Jumlah rakyat kita ini, jumlah masyarakat bangsa ini sejak adanya zaman atau era Jawa kuno, ini berarti sebelum Masehi, maka di sejarah, ilmu sejarah dulu SD, kelas 5, kelas 4, kelas 5, ada istilah Pithecanthropus erectus, Homo wajakensis, Homo salonsis, Homo sapien. Berarti fosil-fosil itu ada sebelum sekian juta sebelum Masehi. Berarti sebelum adanya Nabi Isa dilahirkan. Kalau di negara barat, sekian ribu sebelum Masehi, ada filosof-filosof terkenal, ada Aristoteles, ada Plato, dan seterusnya. Di bangsa Indonesia ini juga, ini salah satu bukti. Salah satu bukti yang kedua, dari mana emas? Dari mana minyak bumi? Dari fosil. Maka dengan sumber daya alam yang melimpah, berarti sudah ada kehidupan di bumi Nusantara ini sekian juta tahun sebelum Masehi ada. Nah, soal ini adalah soal ilmiah yang harus dibuktikan secara penelitian baik kuantitatif atau kualitatif. Nah, maka tugas akademisi ilmuwan itu untuk bisa membuat sejarah-sejarah ini. Nah, yang kelima yaitu nilai tersebut merupakan nilai kesatuan yang utuh, yaitu soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak terkecuali sekian bahasa, sekian suku, sekian pulau, terdiri yang sekian banyak tadi itu. Maka sehingga tujuan Pancasila ini bisa tercapai, sistem nilai Pancasila kita. Yang berikutnya adalah implementasi. Pancasila termuat dalam Undang-Undang Dasar 45 yang mengandung 3 nilai utama, ini poros utama yaitu ada nilai spiritual yaitu ketuhanan, dimensi kultural, dan yang ketiga adalah dimensi institusional. Maka dari 3 dimensi itu, dimensi spiritual, kultural, dan institusional dapat saya jelaskan. Untuk dimensi spiritual yaitu Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita. Maka nilai ketakwaan, takwa itu patuh dan taat. Patuh dan taat, patuh tok tidak cukup kalau tidak taat. Taat tok tidak cukup kalau tidak patuh. Maka sopan dan santun itu harus bergandengan. Patuh dan taat itu harus bergandengan. Ketika ada orang, ada gurunya, ada dosennya, ada aturannya, maka di negara kita ini memahami atau mengenal dengan aturan tertulis dengan aturan tidak tertulis, atau hukum positif atau hukum sosial. Maka nilai keimanan kita ini baik itu ada aturan hukum positif maupun hukum sosial, maka nilai ketakwaan kita dimanapun kita berada, maka ini yang harus kita junjung sebagai landasan nilai-nilai dalam falsafah kita bernegara. Maka teman-teman semuanya yang dari berbagai wilayah yang kuliah di SETAI Darul Ulum Banyuwangi ini, dari berbagai suku, ada yang dari luar pulau ini, ada dari Sumatera, ada Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sunda dan seterusnya, Madura. Ini adalah bagian dari bagaimana kita berpancasila di ruangan ini. Maka yang sering kita dengar hari ini adalah moderasi beragama, dimodernkan. Apanya? Bukan agamanya dimodernisasikan, tapi nilai-nilainya, kegotong royongan ketakwaannya kita. Nah, yang kedua adalah dimensi kultural. Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara sebagai dasar negara. Dasarnya tunggal. Pancasila berhenti. Maka Pancasila ini tidak akan pernah bisa diamandemen sekalipun kondisi kita negara ini konflik. Justru yang salah itu adalah perilaku manusianya. Bangsanya yang salah, bukan dasar negaranya yang salah. Selain ini menjadi konsensus para pendiri bangsa, saat BPUPKI berdiri, maka kesepakatan para pendiri bangsa, semua elemen hadir di situ merumuskan
dasar negara kita, ideologi negara kita, lambang negara kita, hingga lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan dan seterusnya. Pancasila menjadikan landasan falsafah. Kalau filsafat itu, kalau dalam teori keilmuan adalah menjadi induk dari segala cabang ilmu pengetahuan atau ilmu. Nah, Pancasila ini menjadi falsafah, filosofinya negara. Semuanya bersumber dari Pancasila. Menjadi pandangan hidup bernegara. Kita tidak boleh mandang kanan kiri, mandangnya ke depan, Pancasila. Nah, makanya kalau mandang kita ke kanan, menjadi ekstremis kanan, ada terorisme. Makanya pandangan hidup kita harus simetris ke depan. Kalau pandangannya kiri, menjadi sosialis, komunis. Makanya pandangan hidup bernegara itu harus ke depan, yaitu Pancasila. Makanya di negara kita ini kalau seandainya pandangan kita memandang Pancasila ini tidak fokus ke depan, tidak berdasarkan Pancasila, maka pandangan ke kanan ini kita menjadi ekstremis kanan, kelompok kanan, terorisme, radikalisme, dan seterusnya. Yang kelompok kiri, separatisme, sosialisme, dan seterusnya. Aliran kiri, ekstremis kiri. Karena pandangannya tidak satu. Nah, maka benar adanya ketika para pendahulu ini mendirikan sebuah negara ini harus Pancasila. Maka ketika ini ada konflik horizontal, ada konflik vertikal, pemerintahan di pusat, di tingkat provinsi, di tingkat daerah, bahkan pemerintah di level bawah, ada demonstrasi, ada dialog terbuka, dan seterusnya, ada mobilisir massa dan seterusnya. Maka yang keliru ini kalau seandainya ada ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemerintah, jangan disalahkan Pancasilanya, pemerintahnya, karena harus berdasarkan sebagai dasar negara yaitu pandangan bernegara Indonesia. Nah, yang terakhir adalah dimensi institusional. Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita tujuan bernegara. Dan dalam penyelenggaraan pemerintahan ini ada tertuang dalam sila kedua dengan sila kelima sampai sila kelima. Jadi institusional, secara institusi yaitu kemanusiaan. Jadi tidak mungkin Tuhan ini dicampurkan dengan manusia, dicampurkan dengan persatuan berbangsa bernegara, tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan juga akan bermusyawarah mufakat. Yang keempat, tidak mungkin Tuhan akan dicampur aduk dengan soal keadilan, tidak. Maka dimensi institusional ini terlepas dari sila pertama, yaitu sila kedua sampai sila kelima. Demikianlah teman-teman, mahasiswa-mahasiswi semuanya. Semoga penjelasan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang ada sila pertama di situ membahas tentang pengakuan terhadap adanya sebab pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kita ada karena ada Tuhan. Dari tidak ada menjadi ada. Terus ada terus. Meninggal mati itu bukan tidak ada, hanya berbeda tempat. Makanya alam kubur itu dikatakan dengan alam barzah. Barzah itu menunggu. Menunggu hari berikutnya maksudnya. Karena kubur itu ditutup, itu dikubur namanya. Bukan mati, bukan. Karena sejatinya manusia dengan rohnya akan ketemu lagi. Ini yang beragama Islam. Jadi mungkin kalau agama yang lain bisa mempunyai atau memiliki kepercayaan yang lain. Maka manusia itu sejatinya hanya pindah dari rahim kandungan ibu, alam dunia, alam barzah. Setelah alam barzah karena dikubur, maka ada namanya hari kiamat. Kiamat itu dibangkitkan dari alam kubur. Alam barzah makanya alam menunggu. Menunggu dari alam dunia ke alam kiamat, hari kiamat. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Tidak memaksa warga negara untuk beragama. Tidak memaksa. Kalau yang orang sudah beragama tidak boleh dipaksa. Tetapi semua harus beragama. Tidak ada komunis hidup di Indonesia. Kalau aliran kepercayaan ini menjadi bagian dari nilai-nilai luhur berbangsa bernegara, ini adalah bagian dari kekayaan bangsa kita yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan berbangsa, beragama, toleransi antar umat beragama. Jadi antar umat beragama dan antar, ya, jadi sesama agama dan antar umat beragama. Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan keimanan warga negara dan menjadikan ini sebuah mediasi hidup beragama atau moderasi beragama ketika ada konflik-konflik sosial atau konflik yang
basis ras atau sara. Begitu. Jadi mestinya nilai agama ini dikedepankan. Ketika ada konflik suku, agama, ras, golongan dan seterusnya, maka agama ini harus menjadi ujung tombak, kiwet, kata kunci supaya kita ini bisa mengedepankan nilai ketuhanan, nilai keimanan. Karena kita beragama, maka mestinya semua persoalan bangsa kita ini bisa selesai karena kita memiliki nilai-nilai agama. Yang berikutnya adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, karena manusia mempunyai sifat universal, umum. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, dan yang terakhir adalah mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak sama sekali boleh luntur atau lemah. Yang ketiga adalah nilai persatuan, yaitu patriotisme atau nasionalisme. Jadi nasionalisme, patriotisme bersungguh-sungguh untuk menjaga negara kesatuan ini, cinta bangsa dan cinta tanah air. Kalau cinta bangsa, kita cinta sesama manusia, cinta tanah air, segala yang hidup berdiri di atasnya, baik yang di atasnya tanah dan di atasnya air, maka kita harus cinta. Tidak hanya cinta di tanah, di atas tanah, atau yang ada di tanah, tidak. Maka kita harus cinta yang ada di tanah dan apa-apa yang ada di air. Karena apa? Luas daratan dengan luas lautan. Negara kita adalah lebih luas lautan. Nah, maka harus cinta air. Nah, yang ketiga adalah menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit. Ini berbau sara kita hilangkan. Bukan kita kurangi, tidak. Kita minimalisir juga tidak. Tapi satu kata, hilangkan. Hilangkan atau kita abaikan. Yang terakhir adalah menumbuhkan rasa senasib, sepenanggungan. Nah, kalau sepenanggungan, senasib, rasa kita ini sama, maka nasib kita sama. Hanya ada satu yang di awal tadi saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa adalah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, berdiri sama tegak, rendah sama duduk atau duduk, akhirnya kita sama-sama rendah, sejajar, equal, baik yang kaya maupun si miskin. Yang berikutnya adalah yang keempat, nilai-nilai kerakyatan berbasis musyawarah mufakat. Demokrasi, permusyawaratan, kejujuran, gotong royong bersama, ini adalah nilai dasar. Kunci dari persatuan itu ada di sila keempat. Salah satunya. Bisa bersatu, tapi tidak dijaga persatuannya. Kita nggak pernah gotong royong. Sudah kumpul, satu kampung, satu RW, satu RT. Satu tetangga, kanan kiri, depan belakang. Tetapi kita nggak pernah kumpul di pos kampling. Tidak pernah ada rutinan rembuk warga. Tidak pernah ngapa-ngapain. Di negara lain juga bisa begitu. Maka namanya berdemokrasi, bermusyawarah, bermufakat itu adalah dasar. Nah, orang hidup di luar NKRI bisa seperti mereka yang tidak menjalankan tata nilai kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Nah, ini mungkin barangkali penjelasan perwakilan itu ada trias politika, yaitu yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Yudikatif adalah lembaga peradilan, legislatif ada lembaga dewan perwakilan, eksekutif adalah ada pemerintah dan seterusnya. Maka berdemokrasi, bermusyawarah, bergotong royong ini menjadi tata nilai yang sebenarnya ketika wakil-wakil kita di atas, di DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan seterusnya, sebenarnya mereka juga sudah bermusyawarah, bermufakat, bermasyarakat. Nah, tinggal ini menjaga nilai-nilai kemusyawarahan, kemufakatan, kegotong royongan ini di dalam lembaga negara dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Nah, yang terakhir teman-teman semuanya, nilai-nilai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia saya jelaskan, saya sampaikan, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Maka yang baik itu adalah dalam rangka memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah berkesinambungan, berkelanjutan, sustainable. Membangun manusia itu harus sustainable development, membangun secara berkelanjutan, bukan secara sporadis atau terpotong-potong atau terpisah-pisah, harus holistik. Nah, yang kedua adalah seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi untuk kesejahteraan bersama menurut potensi masing-masing wilayah itu, saling menopang, saling gotong royong. Ada wilayah yang sumber alamnya melimpah,
membantu wilayah tertentu. Maka ada di peraturan atau di regulasi keuangan kita, makanya ada istilah dana alokasi khusus untuk wilayah-wilayah daerah tertentu, juga ada DAU, dana alokasi umum. Ini supaya apa? Wilayah kita ini berimbang, bukan equal sejajar, tidak, berimbang. Jadi yang kekayaan alam melimpah diberikan bantuan secara umum dan secara khusus kepada wilayah-wilayah tertentu. Jadi pembangunan bisa merata. Nah yang terakhir adalah melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya atau skill masing-masing. Maka segala potensi yang ada di Indonesia ini sudah sempurna. Kesimpulan dari materi kuliah hari ini, teman-teman mahasiswa semuanya, Indonesia ini ibarat seakan-akan, kalau mau tahu, serpihan surga adalah Indonesia. Ini serpihan. Ujung barat, ujung timur, ujung utara, ujung selatan. Indonesia ini semuanya ada. Semuanya melimpah. Bak, ratna, mutu, manikam. Apa yang tidak ada? Maka serpihan surga ini sebenarnya adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana kita bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kira-kira begitu teman-teman semuanya, mahasiswa-mahasiswi di pertemuan kali ini. Nanti pertemuan yang akan datang, tugas-tugas, ujian dan seterusnya, saya ucapkan selamat belajar, bersungguh-sungguhlah. Orang sukses itu bukan orang karena pinter, tidak. Maka di Al-Mahfudot, di peribahasa, manjada wajada, yang bersungguh-sungguh itu adalah orang yang berhasil. Siapa yang cepat dapat. Hari ini kalau mau sukses ya, manusia sukses atau manusia yang baik itu ibarat penari yang baik adalah penari yang bisa mengikuti irama kendang. Kalau di Bali ada tari kecak, musiknya cepat, maka penarinya juga harus cepat. Di Jogja, di Solo, ada gendingan Jawa atau Jawa, ada gamelan Jawa. Pukulannya pelan-pelan, maka narinya juga harus pelan-pelan. Kalau gamelannya Jawa, penari tari kecak, orang Bali atau tari Bali, maka tidak akan sesuai. Atau musiknya musik Bali, tapi narinya nari orang Solo atau orang Jogja. Maka orang sukses itu orang yang bisa halnya mengikuti irama kendang. Hari ini bermedsos, bercepat, berkolaborasi, melakukan akselerasi percepatan. Tidak mungkin tidak. Maka teman-teman mahasiswa semuanya segera lulus, studi lagi S2, lanjut ke S3, amalkan, baktikan, dharmakan seluruh jiwa raga kita untuk menjaga NKRI. NKRI harga mati, maka Pancasila ini menjadi dasar kita berkehidupan, berbangsa dan negara. Terima kasih teman-teman semuanya, mahasiswa-mahasiswi, semoga sukses. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu.